Wah, bisa langsung gemparkan Asia. Ini sosok wasit yang akan pimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan besok malam. Wajib waspada dan ekstra hati-hati. Bisa bikin semua kaget sekaligus bangga. Hahaha, sok-sokan nantangin Timnas Indonesia, nanti dibantai nangis di luar dugaan usai singkirkan Thailand. Supporter Irak ingin jumpa Timnas Indonesia U23 di final Piala Asia U23 2024. Sampai lakukan hal aneh kayak gini. Bikin bulu kuduk sangat merinding. Gila gak ada capeknya. Nathan Chu Aon tiba di Qatar dan langsung latihan keras jelang Indonesia U23 versus Korea, jadi prediksiku. Erick Thohir di luar dugaan buat langkah cerdas dan luar biasa ini. Bisa bikin rakyat Indonesia terharu dan bangga mendengarnya. Ya Allah, kasihan banget dan gak tega melihatnya. Malaysia lagi-lagi kalah memalukan tadi malam lawan tim antah berantah level Kroco Tarkam. Sampai dibuat mengenaskan kayak gini. Harga diri Malaysia sudah hancur. Efek terus-terusan hina Indonesia sejak dulu kah? Ini faktanya. Semuanya langsung bersorak dan berpesta pora. Wah, Haji Ragna Oratmangun membuat pernyataan sangat mengejutkan dan membanggakan. Timnas Indonesia bakalan dapat satu lagi striker naturalisasi kelas Eropa. Auto lolos Piala Dunia nih. Bocorannya bisa bikin merinding. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Wah, bisa langsung gemparkan Asia. Ini sosok wasit yang akan pimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan besok malam. Wajib waspada dan ekstra hati-hati. Bisa bikin semua kaget sekaligus bangga. AFC menunjuk wasit untuk memimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat (26 April 2024) dini hari waktu Indonesia Barat ini akan dipimpin oleh wasit asal Australia, Shaun Evans. Tentu nama ini sudah tak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Wasit berusia 36 tahun ini pernah memimpin pertandingan kompetisi di tanah air Liga 1 pada 2017 silam. Kembali ke pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan, Shaun Evans akan didampingi oleh dua asisten wasit yang juga asal Australia, Lakrindis George dan Joanna Kate Charaktis. Wasit keempat akan dibantu oleh wasit asal Iran, Mo Oudboynyadifard. Dari balik layar VAR ada wasit VAR asal Australia, Jacewicz Catherine Margaret, dan asisten wasit VAR dari Uni Emirat Arab, Ahmed Elsa Mohamed Darwish. Mengingat ini adalah fase gugur, pertandingan berpeluang akan dilanjutkan pada babak tambahan waktu hingga adu penalti jika tak menemukan pemenang pada 90 menit jalannya pertandingan waktu normal. Mari doakan Timnas Indonesia menang lawan Korea, guys. Hahaha, sok-sokan nantangin Timnas Indonesia, nanti dibantai nangis di luar dugaan usai singkirkan Thailand. Supporter Irak ingin jumpa Timnas Indonesia U23 di final Piala Asia U23 2024. Sampai lakukan hal aneh kayak gini. Supporter Irak berharap agar negaranya bisa berjumpa dengan Timnas Indonesia U23 di partai final Piala Asia U23 2024 setelah berhasil menyingkirkan Thailand di fase grup.
Irak sejatinya menderita kekalahan dengan skor 0-2 ketika bersua dengan Thailand pada laga pembuka turnamen Piala Asia U23 2024. Namun mereka bangkit dengan mengalahkan Tajikistan 4-2 dan kemudian Arab Saudi dengan skor 2-1. Jika lolos ke semifinal, maka mereka berpotensi jumpa timnas Indonesia U23 yang tentunya harus mengalahkan Korea Selatan terlebih dulu untuk mencapai babak 4 besar. Dengan skema seperti ini, jika sukses memenangkan laga-laga mereka di perempat final dan semifinal, Indonesia dan Irak bisa bertemu di final Piala Asia U23 2024. Seorang supporter Irak di media sosial X atau yang sebelumnya Twitter mengutarakan harapan untuk bisa melihat negaranya berjumpa Indonesia di partai puncak. Final Piala Asia U23 2024 Irak versus Indonesia, tweet @IrakFootballPod. Timnas Indonesia memang sering berjumpa dengan Irak selama beberapa bulan terakhir karena keduanya tergabung dalam grup yang sama di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Bikin bulu kuduk sangat merinding. Gila gak ada capeknya. Nathan Chu Aon tiba di Qatar dan langsung latihan keras jelang Indonesia U23 versus Korea, jadi prediksiku. Erick Thohir di luar dugaan buat langkah cerdas dan luar biasa ini. Bisa bikin rakyat Indonesia terharu dan bangga mendengarnya. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut peran besar supporter timnas Indonesia U23 sebagai salah satu faktor keluarnya izin dari Heerenveen agar Nathan Chu Aon bisa kembali memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Nathan sempat meninggalkan timnas Indonesia U23 setelah fase grup selesai. Hal itu lantaran izin yang diberikan oleh Heerenveen hanya untuk tampil di fase grup. Awalnya Heerenveen bahkan tak melepas Nathan dan baru luluh setelah PSSI melakukan pendekatan khusus. Tak lama berselang, Nathan yang sudah tiba di Belanda ternyata mendapatkan izin untuk kembali membela Garuda Muda. Nathan pun terbang lagi ke Qatar. Terkait keluarnya izin dari Heerenveen untuk Nathan, Erick Thohir menyebut hal itu tak lepas dari peran supporter. Supporter sempat membanjiri media sosial Heerenveen dengan ucapan terima kasih telah mengizinkan Nathan membela timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23. Terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya, sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Heerenveen, ucap Erick Thohir. Banyak netizen yang memang memberikan respons positif dan menyanjung Heerenveen setelah Nathan kembali ke klub tersebut. Terima kasih Heerenveen telah memberikan izin Nathan ke Qatar sepekan terakhir. Kami berharap yang terbaik di sisa musim, ucap seorang netizen saat itu. Terima kasih telah membolehkan Nathan hingga kami bisa mencapai babak perempat final, kata netizen lainnya. Ya Allah, kasihan banget dan gak tega melihatnya. Malaysia lagi-lagi kalah memalukan tadi malam lawan tim antah berantah level Kroco Tarkam. Sampai dibuat mengenaskan kayak gini. Harga diri Malaysia sudah hancur. Efek terus-terusan hina Indonesia sejak dulu kah? Ini faktanya. Malaysia menempati posisi juru kunci usai dibungkam Kuwait 1-2 pada laga terakhir grup D Piala Asia U23 2024 di Stadion Al Janoub Al Wakrah dini hari waktu Indonesia Barat. Harimau Muda menempati posisi juru kunci tanpa poin dari 3 laga. Ini karena Malaysia selalu kalah saat bersua Uzbekistan, Vietnam, dan terkini Kuwait. Sedangkan bagi Kuwait, kemenangan ini membuat mereka bisa finish di peringkat ketiga.
Meskipun itu tidak mengubah situasi karena Uzbekistan dan Vietnam yang melangkah ke babak perempat final. Bentrok Kuwait versus Malaysia sejatinya berjalan imbang. Kedua tim sama-sama bergantian menciptakan peluang untuk bisa unggul lebih dulu di laga ini. Namun petaka didapat Malaysia di laga ini. Mereka harus bermain dengan 10 orang setelah kiper Sheikh Izan melanggar dengan keras kapten Kuwait, Moad Al-Anasi dalam duel perebutan bola di luar area kotak penalti. Izan gagal menyundul bola sehingga kepalanya mengenai Al-Anasi yang langsung jatuh terkapar. Wasit tanpa ampun mengganjar Izan dengan kartu merah. Bermain dengan 10 orang, gawang Malaysia akhirnya kebobolan. Semuanya langsung bersorak dan berpesta pora. Wah, Haji Ragna Oratmangun membuat pernyataan sangat mengejutkan dan membanggakan. Timnas Indonesia bakalan dapat satu lagi striker naturalisasi kelas Eropa. Auto lolos Piala Dunia nih. Bocorannya bisa bikin merinding. Ragnar Oratmangun mengaku penyerang FC Utrecht oleh Romani sedang memikirkan soal naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Ragnar dalam wawancara di YouTube Yusah Nugraha. Ragnar diketahui berteman dekat dengan Romani. Dia cerita ke saya kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu naturalisasi dengan baik-baik, ujar Ragnar. Dia bilang juga senang sekali melihat banyak support dari orang-orang. Ini hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya dan dia bilang kalau sudah memilih dia akan kasih tahu saya, ucap penggawa timnas Indonesia itu melanjutkan. Ragnar mengaku juga kerap bercerita soal pengalamannya bersama timnas Indonesia. Pemain Fortuna Sittard itu pun berharap nantinya Romani bisa mengikuti jejak membela tim merah putih. Tentunya saya juga selalu kasih masukan ke dia, pada akhirnya pilihan ada di dia dan saya juga nggak mau memaksa dia, katanya. Tentunya saya sering cerita ke dia tentang bagaimana timnas Indonesia dan kami ingin dia gabung juga karena dia pemain yang hebat. Romani yang baru berusia 23 tahun sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal rencana naturalisasi beberapa waktu lalu. Namun, ia masih menimbang karena juga bermimpi bisa memperkuat timnas Belanda. Ini sudah benar-benar dibuat takjub. Anak kandung Shin Tae-yong terang-terangan buat pengakuan jujur jelang Indonesia versus Korea. Di luar dugaan memberikan tumpah darahnya semangat untuk Indonesia. Luar biasa. Satu keluarga Shin Tae-yong cinta Indonesia. Ini penjelasannya. Anak Shin Tae-yong, Shin Ja-won mendukung timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Alih-alih mendukung negaranya sendiri, Shin Ja-won yang kini bermain sebagai striker di Seongnam justru berharap kemenangan berpihak kepada Garuda Muda. Tadinya saya berharap mereka tidak saling bertemu di babak 8 besar. Saya sebagai warga Korea Selatan mendukung ayah saya saat ini. Tolong dukung Korea Selatan, tapi berjuang untuk Indonesia, kata Shin Ja-won dikutip dari Star News Korea. Pertandingan timnas Indonesia U23 lawan Korea Selatan U23 bakal jadi penentuan kedua kubu menuju semifinal. Tak ada cara lain selain menang demi menjaga asa menuju Olimpiade 2024 Paris mengingat Piala Asia U23 merupakan kualifikasi dari pesta olahraga terbesar di dunia itu. Nasionalismenya melebihi pemain lokal.
Gemparkan dunia Asia dan tanah Eropa. Jay Itzes buat pengakuan jujur dan sangat berani jelang Indonesia versus Korea. Sebut timnas bakalan kayak gini di Piala Dunia. Gila bisa buat tubuh gemetar mendengarnya. Pemain timnas Indonesia Jay Itzes mengungkapkan kekuatan utama timnas Indonesia yang membuat skuad asuhan Sintayong ini semakin dekat dengan Piala Dunia 2026. Bagi Jay Itzes, kemenangan atas Vietnam ini merupakan kekuatan dari keberagaman yang dimiliki timnas Indonesia, sesuai dengan semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Tentu keberagaman ini membantu karena kamu bisa memiliki berbagai tipe pemain dalam tim yang mana bermain di Eropa dan negara lain, kata Jay Itzes. Jay Itzes mengakui ada kebanggaan tersendiri yang dimiliki oleh para pemain. Sebut saja para pemain abroad yang membawa negaranya di mata dunia, hingga pemain lokal yang menunjukkan talentanya keluar. Saya pikir kami punya perpaduan yang indah. Kami semua bangga mewakili negara ini dan semuanya bekerja dengan keras, kata Jay Itzes. Jay Itzes bahkan masih merindukan saat-saat bersama timnas Indonesia mempersiapkan diri untuk putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada Maret lalu. Pemain yang mendapatkan paspor Indonesia pada akhir 2023 ini mengakui setiap pemain sangat ingin membela negara. Ini bukan soal pemain tapi juga seluruh staf pelatih dan yang di dalamnya. Saya pikir ini sangat penting untuk mempengaruhi cara kami bermain, kata Jay Itzes. Jay Itzes pun tak pernah lupa saat dia pertama kali menginjakan kaki di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat debutnya bersama timnas Indonesia. Sejujurnya saya menunggu dalam waktu yang agak lama sehingga ketika momen ini tiba, saya sangat antusias, kenang Bang Jayadi. Game pertama tentu menjadi sangat spesial, saya merasakan dukungan dan cinta dari semua orang di sana. Saya tahu sebelumnya penggemar timnas Indonesia sangat luar biasa, tapi saya lebih mengapresiasi mereka setelah game debut saya, kata Jay Itzes. Bikin malu Asia Tenggara untuk kesekian kalinya, Vietnam U23 di luar dugaan dihabisi 3-0 tadi malam lawan negara mediocre super antah berantah sampai ditindas parah kayak gini. Fans timnas Indonesia bisa ketawa terpingkal-pingkal melihatnya. Uzbekistan menang telak 3-0 atas Vietnam pada laga pemungkas grup D Piala Asia U23 2024 di Stadion Internasional Khalifa Al Rayyan dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat Uzbekistan berhasil mengoleksi 9 poin dan Vietnam hanya 6 poin. Uzbekistan berhasil lolos sebagai juara grup D sedangkan Vietnam menempati posisi runner-up. Uzbekistan sudah membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 4 menit. Tembakan kaki kanan Alisher Odilov dari jarak dekat ke pojok kiri gawang membobol gawang Vietnam. Vietnam berada dalam posisi yang semakin sulit pada menit ke-40. Ini karena Uzbekistan bisa mencetak gol ketiga mereka di babak pertama. Odilov sukses mencetak gol keduanya di pertandingan ini. Sundulannya memanfaatkan umpan silang Saida Zamat Mirsaidov menggetarkan gawang Golden Star Warriors. Tertinggal 0-3, Vietnam berupaya untuk bisa memperkecil kedudukan. Peluang didapat Huat Van Kang lewat tembakan jarak jauh yang masih belum mengarah ke gawang Uzbekistan. Keinginan Vietnam untuk bisa mencetak gol tidak kunjung membuahkan hasil. Alhasil, Uzbekistan bisa keluar sebagai pemenang dengan skor telak 3-0. Ini baru jos. Korea auto menangis kejang dan menderita melihat ini. Ternyata timnas Indonesia dapatkan satu senjata ampuh dan diyakini akan hancurkan mental Korea Selatan besok malam.
Semuanya langsung auto merinding dan terpana melihat senjata baru ini. Pelaksana fungsi penerangan dan sosial budaya KBRI Doha, Ali Murtado menyebutkan supporter Timnas Indonesia U23 yang hadir langsung menyaksikan pertandingan di Qatar semakin antusias menyusul lolosnya Timnas ke perempat final Piala Asia U23 2024. Bahkan diprediksi semakin banyak supporter WNI yang akan menyaksikan pertandingan Garuda Muda menghadapi Korea Selatan pada Jumat dalam kurung 26 April 2024 waktu Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha. Perempat final diperkirakan akan lebih ramai dari pertandingan melawan Yordania kemarin. Insya Allah 4.000 sampai 5.000 WNI akan datang ke stadion, kata Murtado dalam keterangannya Selasa dalam kurung 23 April 2024. Sebelumnya, supporter Indonesia sudah menunjukkan antusiasmenya mendukung Timnas U23 sejak kedatangan mereka di Bandara Internasional Hamad Doha pada 10 April 2024. Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hasan dan puluhan supporter menyambut kedatangan Timnas saat itu. KBRI Doha juga sempat menjamu para pelatih dan pemain Timnas U23 meski dilakukan secara privat demi menjaga fokus dan kesehatan para pemain yang bertanding. Berdasarkan data, sekitar 5.632 penonton datang ke stadion saat itu dan diyakini lebih dari 4.000 diantaranya adalah supporter Indonesia. Supporter WNI yang mendukung Timnas U23 secara langsung di Qatar juga diingatkan untuk senantiasa menaati peraturan di stadion maupun peraturan setempat demi menjaga citra positif bangsa Indonesia di luar negeri. Hal tersebut bisa dimulai dari tidak membuang sampah sembarangan di stadion. Bagi KBRI Doha, turnamen sepak bola Piala Asia U23 ini bukan sekadar pertandingan sepak bola semata, tetapi juga ajang untuk menaikkan citra Indonesia di mata Qatar dan dunia internasional, tuturnya. Sangat memukau dan luar biasa. Shin Tae-yong sampai bikin takjub legenda Timnas Indonesia sekaligus pelatih asli Indonesia kelas Eropa kayak gini. Bikin kita semua bahagia dan guling-guling di pegunungan. Pelatih kenamaan Aji Santoso optimis Timnas Indonesia U23 bisa menang meski sang pelatih Shin Tae-yong harus melawan tim dari negara asalnya, Korea Selatan. Menurut Aji, ada untung besar Timnas Indonesia U23 dipimpin oleh pelatih yang berasal dari negara lawan. Menurut saya ada untungnya pelatih kita dari Korea Selatan. Paling tidak pemain sudah mengetahui karakter cara bermain STY. Tinggal bagaimana ketika nanti strategi STY bisa mengantisipasi kelebihan dan mengeksplor kelemahan dari Korea Selatan, kata Aji Santoso. Shin Tae-yong memang tak hanya berpengalaman sebagai pelatih Korea Selatan baik di kategori umur hingga senior. Sang pelatih pun berada di angkatan yang sama sebagai pemain Timnas Korea Selatan dengan pelatih Korea Selatan U23, Hwang San-hong. Aji Santoso menyebut cara tersebut membuat Timnas Indonesia U23 bisa bermain dengan apik selama babak penyisihan grup berlangsung. Permainan ini sudah terlihat di pertandingan penyisihan baik itu melawan Qatar, Australia, dan Yordania. Sudah jelas sekali bagaimana struktur, agresivitas dan bagaimana pemain merasa mampu bermain 90 menit dengan tempo yang sama, kata Aji Santoso. Itu yang paling penting karena ini tentunya sudah dikenali bagaimana pemain sudah dibekali bagaimana cara bermain untuk menghadapi Korea Selatan nanti. Tapi juga dikenali dengan pelatih sudah membaca kelebihan dan kekurangan masing-masing, kata Aji. Yang terpenting bagaimana pemain-pemain bisa memanfaatkan dan menjalankan strategi pelatih dengan baik, kata Aji Santoso.